Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala Ramadana lil muslimin wa nusalli wa nusallu ala khairil anami Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, dan yang saya cintai sahabat gemilang, gebiar milad dan jelang Ramadan, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita dengan berbagai nikmat, baik itu nikmat iman, Islam, serta sehat walafiat, sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Salawat bermahkotakan salam, marilah kita sanjungkan kepada Nabi tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang pahlawan yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman teknologi, dengan harapan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini bukan untuk memamerkan wajah dan pakaian saya yang insya Allah cantik ini, tetapi berdirinya saya di sini hanya untuk belajar menyampaikan sepatah demi kata yang insya Allah saya patahkan menjadi beribu-ribu kata dengan tema ibadah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang memiliki banyak keistimewaan di dalamnya. Karena itulah bulan Ramadan selalu dinanti-nantikan kedatangannya setiap tahun. Maka jadikanlah Ramadan syahrul ibadah, yang tidak terasa hitungan hari bulan ini akan tiba. Oleh karena itu, bersungguh-sungguhlah dalam beribadah di bulan Ramadan, karena dapat meningkatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya, pertama, berpuasa. Tentunya ibadah yang paling utama di bulan Ramadan adalah berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lisoimi faryatani," yang orang yang berpuasa memiliki dua faroha, yang artinya perasaan gembira dan bahagia. Kegembiraan orang yang berpuasa sama halnya seperti gembira orang yang sedang menjalankan pernikahan. Bagaimana gembiranya orang yang menikah, senang hati dan bahagianya, begitulah orang yang sedang berpuasa, yang memiliki dua kebahagiaan. Salah satunya adalah kebahagiaan ketika berbuka, karena level yang terendah bagi seorang manusia adalah nafsu syahwat makan dan minum. Kenapa ia senang? Karena ia mau makan. Kenapa ia senang? Karena ia mau minum. Tetapi sebenarnya bukan itu. Ada kebahagiaan yang kekal, yaitu kebahagiaan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat gemilang yang dirahmati Allah, orang yang sedang berbuka, maka pada saat itu di kondisi paling lemah dan di saat itu paling dekat dengan Allah. Maka jam 6 sore jangan lagi keluar rumah. Tetapi apa yang terjadi di masyarakat kita? Bapak-bapak, anak-anak muda keluar semuanya, sampai jalan pun macet total, seolah tidak tahu atau tidak mau tahu bahwa pada saat itu adalah salah satu waktu doanya dimustajab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, 2. Tegak di waktu malam. Tegak di waktu malam antara lain sholat. Tegak sholat malam sebagai ibadah di bulan Ramadan, yang tidak lain adalah sholat tarawih, witir, dan tahajud. Rutinitas kita sebagai seorang muslim adalah melaksanakan sholat tarawih, beramai-ramai dengan tetangga kita ke masjid, dari ujung ke ujung untuk mengikat tali silaturahmi. Dari jam 8 sampai jam 10 malam dengan tegak kita melaksanakan sholat tarawih. Telinga mendengar bacaan imam dan memperbaiki bacaan kita yang mungkin selama ini banyak salah dan silap keliru. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan
dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Jadi, siapapun yang mendirikan sholat malam di bulan Ramadan dengan keimanannya, bukan ajakan teman atau mendapat pujian, insya Allah akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, ketiga, membaca Al-Quran. Bulan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran tentunya membuat kita tersadar untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, bahkan meski satu huruf pun mendapatkan pahala berlipat ganda dan membuat hati kita menjadi lebih tenang. Keempat, bersedekah. Amalan yang dibiasakan Nabi saat bulan Ramadan adalah berbuat baik dengan bersedekah. Karena semua perbuatan baik yang mungkin bisa kita kerjakan disebut sedekah. Contohnya ketika kita keluar rumah ada duri atau sampah di pinggir jalan, kemudian kita ambil lalu kita buang sampah itu, dan makan dan minuman yang kita sedekahkan untuk berbuka di masjid. Kelima, bertaubat. Sesungguhnya mereka yang bersungguh-sungguh bertaubat seperti seorang bayi yang baru lahir tanpa dosa. Keenam, membayar zakat. Dengan membayar zakat akan menyucikan diri kita dari perbuatan dosa dan keji. Sahabat gemilang yang dirahmati Allah, bulan Ramadan disebut bulan keberkahan karena di dalamnya ibadah dan amal yang penuh kebaikan. Walaupun masih ada beberapa orang yang tidak berbuat baik, sungguhnya kemurnian takwamu akan membuat setan terbelenggu dan membuka pintu surga. Demikianlah pidato saya. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.